Perkenalkan, nama lengkap Maria Murni, NIM 1703030041, kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Untuk kali ini saya akan menjelaskan buku, dan ini merupakan buku ketiga atau tugas ketiga dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Buku ini berjudul tentang kematian bayi, sebuah kelanjutan masalah sosial. Buku ini ditulis oleh George Newman. Di dalam buku ini ada beberapa pokok penting yang kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama tentang kematian bayi, masalah sosial. Kematian bayi merupakan kematian anak kurang dari 1 tahun. George Newman adalah pelopor dalam kesehatan masyarakat dan anak selama paruh pertama abad ke-20. Setelah pelatihan sebagai dokter medis, dia menjadi dosen kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Santo Bartolomeo di London. Dia kemudian mengadakan sukses jabatan publik, menjadi petugas medis kesehatan untuk Bedfordshire pada tahun 1897 dan kemudian untuk London Borough of Finsbury pada tahun 1900. Kematian bayi, masalah sosial telah muncul sebagai volume tengara. Bahkan di awal teks metode penelitian, analisis, dan kesimpulan Newman pada abad ke-21, masih banyak yang harus diajarkan baik kepada siswa maupun peneliti, dan volume saat ini memilikinya telah dipahami sebagai sarana untuk memperingati 100 tahun penerbitannya dan membawanya ke perhatian audiens modern. Sebagai Depkes, Newman telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi AKB di Finsbury pada tahun 1906. Ia menerbitkan Kematian Bayi, Masalah Sosial. Panjang buku pertama belajar untuk mempertimbangkan masalah ini. Dalam 356 halaman, dia mensurvei pola nasional dan lokal kematian bayi. Jadi buku yang ditulis oleh Newman ini, dia akan meneliti tentang kematian bayi, masalah sosial. Jadi yang dijelaskan ini menurut dia. Untuk meningkatkan kesehatan bayi, dia mengusulkan serangkaian tindakan praktis sederhana yang dia lakukan diyakini akan mengatasi masalah ini. Seperti dinyatakan judul buku, Newman percaya bahwa angka kematian bayi yang tinggi pada dasarnya lebih merupakan masalah sosial daripada masalah medis, dan akibatnya rekomendasinya untuk meningkatkan kesehatan bayi berakar kuat dalam lingkungan sosial, dan ibu ditempatkan sebagai yang paling penting pengaruh pada peluang kelangsungan hidup bayi. Masalah kematian bayi bukanlah satu sanita saja, atau perumahan, atau memang kemiskinan seperti itu, tetapi sebagian besar merupakan pertanyaan tentang menjadi ibu. Seperti itu tetap kontroversial sejak implikasinya para ibu sendirilah yang disalahkan atas tingginya AKB. Namun Newman memberi orang-orang sezamannya kerangka kerja untuk mengembangkan kebijakan bertujuan untuk mengurangi kematian bayi, dan banyak pemikirannya tentang kesehatan bayi terbukti abadi. Banyaknya penelitian dilakukan tentang kematian bayi membuktikan kelanjutan daya tarik bagi peneliti modern. Bayi adalah anggota yang paling rentan masyarakat. Mereka bergantung secara eksklusif pada orang lain untuk kelangsungan hidup mereka, dan kerennya tingkat yang mereka binasa sering dianggap sebagai ukuran kritis dari kesejahteraan masyarakat itu. Menurut Newman, tarif rendah hal-hal lain dianggap sama menunjukkan komunitas yang sehat. Tingkat kebalikannya yang tinggi dengan AKB mudah dihitung, sering digunakan sebagai pengganti untuk berbagai macam sosial, indikator lingkungan, dan medis. Signifikan kematian bayi ada 3. Yang pertama itu menyediakan demograf sejarah dengan analisis penting dan komprehensif yang tinggi. Kematian bayi selama
akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Yang kedua, menyediakan kain belakang atau patokan yang dengannya peristiwa-peristiwa selanjutnya dapat terlihat terungkap. Dan sebagai tambahan, yang ketiga, dapat digunakan sebagai model untuk membantu evaluasi penjelasan lain tentang penurunan angka kematian bayi. Yang kedua, tentang sebuah kehidupan di kesehatan masyarakat. Di bab ini lebih menjelaskan tentang karir dari Newman. Newman yakin bahwa kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan sebaik-baiknya, bukan melalui obat ajaib instan, tetapi dengan aplikasi yang cermat dan rajin prinsip ilmiah terbaru. Newman mulai bekerja sebagai asisten dokter di Misi Medis London, meskipun dia mengundurkan diri setelah hanya 4 bulan. Dia kemudian menjadi sipir Salford House, sebuah institut Quaker di Bloomsbury, dan dia terus bekerja sukarela, menjalankan Fiddlesworth Girls Club, tempat dia bertemu calon istrinya. Selama 5 tahun pertama di London, Newman memegang sejumlah jabatan terkait dengan kesehatan masyarakat, seperti bekerja paruh waktu untuk Stanford secara khusus penyelidikan kondisi kehidupan kelas pekerja. Yang berikut adalah alasan Newman menulis kematian bayi. Ketika Newman ditunjuk sebagai Depkes untuk Facebook pada tahun 1900, kesehatan bayi masih daerah penelitian yang relatif terabaikan. Sementara sejumlah studi penting telah dilakukan, masih belum ada konsensus tentang tindakan apa yang akan dilakukan tentang penurunan kematian bayi, dan dengan sebagian besar orang berasumsi bahwa ini akan terjadi sebagai konsekuensi alami dari perbaikan sanitasi. Untuk memahami bagaimana situasi ini perlu untuk memeriksa pekerjaan organisasi yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai tren demografis setelah pengenalan sipil pendaftaran pada tahun 1837. Buku Newman tidak menunjukkan perubahan metode yang diadopsi oleh bayi itu. Gerakan kesejahteraan, misalnya, tidak ada peningkatan mendadak dalam kunjungan kesehatan atau adopsi tindakan yang menargetkan ibu setelah publikasi. Sebaliknya, pentingnya angka kematian bayi terletak pada besarnya jumlah yang berlainan materi yang dikumpulkannya dan tersedia untuk pertama kalinya. Sintesisnya pengetahuan untuk tersedia dan ketentuan Newman tentang seperangkat pedoman yang jelas yang bisa mudah diadopsi. Selama tahun 1900-an, ada banyak perdebatan tentang apa yang dibutuhkan yang harus dilakukan untuk mengatasi kematian bayi, dan sementara AKB terus menurun abad ke-20 secara konsisten, tetap sulit untuk menguraikan berbagai faktor yang bertanggung jawab atas fenomena ini. Ada kesadaran yang berkembang bahwa jika AKB harus dikendalikan, maka upaya perlu fokus pada ibu. Tetapi tidak lama kemudian banyak Newman rekomendasi diterapkan. Pendekatan Newman untuk mengurangi kematian bayi tidaklah orisinal. Dulu berdasarkan akumulasi pekerjaan sesama MOH yang sering dia lakukan referensi di seluruh bukunya, secara khusus karya Benjamin Broadbent dan S.G. Moore, penulis dari apa yang disebut skema Hood-Hirschfeld, telah mencari untuk peningkatan kesadaran di antara para ibu dalam perjuangan mereka melawan kematian bayi. Yang bagian ketiga, kematian bayi Newman sebagai agenda untuk penelitian. George Newman menjelaskan dalam Pengantar Kematian Bayi Masalah Sosial bahwa pertama dan terpenting, kita harus menganggap bukunya sebagai pengantar fakta, sebuah studi yang cermat dipengaruhi oleh pengalaman 5 tahun bekerja sebagai petugas medis kesehatan. Jadi mungkin yang menurut dia kematian bayi ini disebabkan oleh ibunya yang kurang terlalu menjaga anaknya, sehingga pada waktu itu banyak bayi yang meninggal.
Dalam beberapa kata ini ada beberapa indikator penting mengenai maksud dan tujuan. Fakta tidak berbicara sendiri. Kematian bayi adalah kejahatan sosial. Faktor yang mempengaruhi level tingginya agak rumit. Masalahnya adalah salah satunya kepedulian nasional dan sebagainya. Di sini ada beberapa penyebab kematian bayi. Yang pertama, penyebab kematian bayi bersifat komposit. Telah dikatakan dengan baik bahwa setiap efek memiliki keturunan penyebab. Hal ini terutama terjadi pada kematian bayi yang disebabkan kombinasi faktor-faktor yang saling terkait erat. Yang kedua, hampir setengah, sekitar 48% dari kematian bayi di kota terjadi 3 bulan pertama kehidupan. Yang berikut, kematian utama dalam 3 bulan pertama ini disebabkan oleh prematur dan ketidakdewasaan. Sejauh ini kematian terbesar di sisi tahun pertama kehidupan adalah karena kondisi peradangan paru-paru dan diare epidemik. Yang berikut, kematian bayi tidak menurun karena penyakit tertentu telah sangat menurun. Prematur, pneumonia, dan diare epidemik telah terjadi. Lalu bagaimana dengan pencegahannya? Buku ini akan ditulis dengan sia-sia jika tidak meletakkan penekanan pada masalah ini sangat penting bagi bangsa keibuannya. Kemanapun kita berpaling dan apapun masalahnya dalam pertanyaan tentang kematian bayi ini, kita dihadapkan pada satu masalah primer yang mencakup semua kebutuhan akan sadar yang tinggi sebagai ibu fisik. Kematian bayi di awal minggu kehidupan tampaknya sebagian besar disebabkan oleh kondisi fisik ibu, menyebabkan prematuritas dan kelemahan bayi. Dan di bulan-bulan terakhir di tahun pertama kematian bayi tampaknya disebabkan oleh pemberian makanan bayi yang tidak memuaskan. Tapi keduanya, dari sudut pandang tersebut menjadi jelas bahwa masalah kematian bayi bukanlah masalah sanitasi sendirian atau perumahan atau memang kemiskinan itu sendiri, tapi sebagian besar merupakan masalah keibuan. Jadi kesimpulan dari buku ini, kematian bayi itu karena seorang ibu kurang menjaga kesehatan dari ibunya sendiri dan juga untuk anaknya, sehingga pada zaman itu banyak bayi yang meninggal. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih.